10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari mengenai chart 3 dimensi. Jadi di sini kita buka dulu insert, kemudian chart. Nah, kita akan ambil pada tipe kolom. Lalu kita ambil untuk chart 3D-nya ya. Chart 3D-nya di sini untuk kolom memiliki 4 jenis: 3D cluster column, 3D stack column, kemudian 3D 100% stack column, 3D column. Kita akan gunakan 3D cluster column, kemudian OK. Nah, selanjutnya untuk data grafiknya harus kita perbaiki dulu. Ada data grafiknya yang ini ya. Untuk kategori 1 ini menjadi 7A. Kategori 2 menjadi 7B. Kategori 3 menjadi 7C. Seri 1 menjadi sakit. Series 2 menjadi izin. Series 3 menjadi alpha. Untuk data sakitnya di sini dari atas ke bawah ya, 352. Lalu untuk data izin ini menjadi 524. Untuk data alpha menjadi 131. Lalu untuk kategori keempat ini tidak digunakan, jadi dihapus saja. Letakkan mouse pointer di baris kelima, kotak yang ada angka 5 ini, klik kanan, delete. Nah, sekarang klik kanan, delete sekali lagi. Ini tujuannya supaya garis pembatasnya naik ke atas. Setelah itu chart in Microsoft PowerPoint-nya di close. Setelah di close, sekarang untuk chart elemennya ya. Untuk akses tidak ada perubahan. Untuk aksis title di sini saya munculkan primary horizontal. Lalu diganti menjadi kelas. Berikutnya add chart element, axis title, primary vertical. Ini diganti menjadi jumlah murid. Setelah itu chart title-nya tetap above chart. Di sini udah muncul. Chart title-nya diganti menjadi ketidakhadiran murid. Selanjutnya data labelnya ini ada none dan data callout ya. Saya pilih more data label option. Nah, setelah itu di sini udah muncul ya, di tiap puncak batangnya ada angka-angkanya ya.
Nah, jadi udah muncul semuanya. Ini udah muncul. Yang ini sekali lagi saya buka add chart element data labels. Nah, ini udah muncul. Nah, jadi di tiap puncak batangnya ini udah muncul angka-angkanya. Yang selanjutnya add chart element data table. Nah, untuk data table-nya ditampilkan with legend keys. Berikutnya untuk grid lines-nya yang di sini dihilangkan saja seperti ini. Jadi yang dihilangkan ini ya, tadi yang aktif primary major horizontal. Kemudian untuk menghilangkannya klik aja primary major horizontal. Selanjutnya untuk legendnya berada di sebelah kiri, left, seperti ini. Nah, sekarang untuk chart elemennya sudah selesai. Yang berikutnya untuk melakukan perubahan ya. Yang pertama di sini ada back wall. Kemudian di sini ada side wall. Kemudian di sini ada floor. Nah, jadi inilah tambahan untuk grafik chart 3D. Jadi ada back wall, kemudian ada side wall, kemudian ada floor. Nah, jadi supaya jelas maka grid lines-nya saya tambahkan aja ya. Saya tambahkan major horizontal. Nah, ini back wall, yang di sini side wall, yang ini floor. Nah, sekarang untuk back wall-nya, klik kanan, format walls. Setelah itu di bagian fill-nya, sebagai contoh ya, saya ambil picture or texture fill, tapi yang mau saya gunakan di sini adalah picture source-nya. Ini insertkan dulu. Jadi saya ambil gambar di dalam komputer. Misalkan saya ambil gambar kapal selam ini. Hasilnya begini. Jadi untuk side wall-nya ini juga menjadi kapal selam. Selanjutnya untuk floor-nya, klik kanan, format floor. Lalu untuk format floor-nya saya ambil dari picture or texture, tapi di bagian teksturnya. Misalkan saya ambil yang ini ya, white marble. Hasilnya begini. Kemudian untuk garis grid lines-nya di sini ada garis vertical value axis major grid lines. Klik kanan, format grid lines. Kemudian di bagian line-nya saya pakai solid line. Color-nya diubah. Setelah itu ketebalan garisnya saya tebalkan aja, ini menjadi 1,5. Ya, selanjutnya untuk data seriesnya ya, data seriesnya di sini ada 3 batang, ada warna batang biru, orange, dan abu-abu. Untuk yang batang biru, kita bisa letakkan mouse pointer di batang biru yang sebelah kiri, tengah, ataupun kanan. Misalkan saya letakkan di sebelah kanan ya. Sebenarnya mau di sebelah kiri atau kanan atau tengah juga boleh. Yang penting pas di batang birunya. Klik kanan, format data series. Kemudian di kaleng cat tumpah ini di bagian fill and line, di bagian fill-nya, di sini saya akan berikan picture source, insert, kemudian from a file. Saya akan gunakan gambar di dalam komputer. Jadi saya akan gunakan gambar burger ini. Setelah itu untuk posisi gambarnya ini saya pilih stack seperti ini. Kemudian di bagian border ini, bordernya bisa diubah ya. Tadi yang kita ubah hanya fill-nya, bordernya bisa menggunakan solid line. Color-nya bisa dipilih, misalkan seperti ini.
Kemudian width-nya ini bisa dinaikkan ya, ketebalan garisnya. Setelah itu di bagian yang ini warna orange ini, klik kanan, format data series. Di bagian fill-nya yang ini saya gunakan pattern fill. Lalu untuk patternnya saya pakai bentuk large confetti. Foregroundnya saya ganti. Seperti ini. Kemudian backgroundnya tetap backgroundnya juga saya ganti ya. Saya gunakan warna kuning. Hasilnya begini. Kemudian di batang yang warna abu-abu ini, data series yang warna abu-abu, klik kanan, format data series. Kemudian di bagian fill-nya, nah di sini saya gunakan gradient fill. Preset gradientnya saya pilih yang ini. Nah kalau untuk bordernya saya tidak lakukan perubahan ya. Yang selanjutnya, di dekat angka-angka kuantitas ini ya, angka-angka jumlah murid ini ya, di sini ada plot area. Klik kanan, format plot area. Setelah itu untuk fill-nya, sini saya gunakan tekstur. Jadi saya pilih picture or texture fill, teksturnya. Misalkan saya pilih blue tissue paper, hasilnya begini. Kemudian di bagian ini ya, chart area, klik kanan, format chart area. Di bagian fill-nya ini bisa diatur. Sebagai contoh saya pakai gradient fill, preset gradientnya yang pertama, hasilnya begini. Lalu untuk chart title-nya ini diklik. Nah, kemudian saya akan melakukan perubahan terhadap font color-nya saja. More color. Setelah itu standar. Misalkan saya pilih warna hijau ini, hasilnya begini. Kemudian di vertical value axis title ini diklik, font colornya juga saya ubah, misalkan saya pilih purple. Kemudian di sini horizontal kategori axis title, yaitu kata kelas. Kemudian font colornya juga saya ubah, misalkan saya pakai blue ya, hasilnya begini. Kemudian untuk legend ini bisa diklik, font colornya juga diubah. Misalkan saya gunakan warna orange ini, hasilnya begini. Kemudian untuk data table, ini ada data tablenya, boleh di garis mendatar atau di garis tegaknya ya. Misalkan di garis tegaknya, klik kanan, format data table. Di bagian kaleng cek tumpah ini, fill and line. Di bagian fill-nya, misalkan gradient fill ya, ini tinggal dipilih aja mau gradient fill, preset gradientnya yang gimana. Kemudian kalau type-nya mau diubah juga boleh, direction-nya juga bisa dipilih. Kemudian di bagian bawah ada bordernya. Misalkan saya gunakan gradient line ya, ini ada preset gradientnya, bisa dipilih. Hasilnya begini. Kemudian type-nya juga bisa diubah, direction-nya juga. Nah demikianlah untuk pengaturan chart 3D-nya. Selanjutnya yang mau saya tambahkan di sini adalah desainnya. Saya buka dulu desain. Di sini ada themes-nya ya, themes. Kemudian saya buka tombol more-nya. Misalkan saya berikan yang ini, theme yang ini. Klik kanan, apply to selected slides. Nah, beginilah data grafiknya. Inilah slide-nya yang sudah memiliki theme. Demikianlah untuk penjelasan chart 3D pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.